Di tengah mewabahnya COVID-19, insyaAllah kita semuanya selalu sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasul, seorang pelopor umat manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada ayat ke-14. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Imran ayat 15 dan seterusnya. Baiklah, seperti biasanya kita awali majlis kita pada malam yang berbahagia ini dengan baca Fatihatul Kitab, Suratul Fatihah, Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan buka Al-Quran juz 3 surah Al-Imran ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Cukup sampai situ. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita surah Al-Imran ayat 15 dan seterusnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum. Qul adalah fi'il amar, perintah. Siapa yang memerintahkan? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kepada siapa Allah memerintahkannya? Tentunya adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul A'unabbi'ukum adalah al-istifham at-takriri. Kata Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, a'unabbi'ukum di sini adalah al-istifham at-takriri, yang bermakna kalimat tanya, kalimat pertanyaan dalam rangka penegasan, ya, dalam rangka penegasan. Tujuannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Untuk menarik perhatian dan untuk memunculkan keinginan kuat di dalam jiwa untuk mengetahui jawabannya. Qul a'unabbi'ukum, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sebagaimana di dalam tafsir Al-Quranul Azim Syekh Ibnu Katsir menjelaskan, qul ya Muhammad linnas ukhbirukum bi khairin mimma zuyyina linnas fi hazil hayatid dunya. Katakanlah wahai Muhammad, maukah, ini pertanyaan Nabi Muhammad kepada manusia, kepada orang-orang kafir. Ukhbirukum, kata Syekh Ibnu Katsir, bi khairin min dzalikum zuyyina linnasi fil hayatid dunya. Maukah aku kabarkan kepada kalian, maukah aku beritahu kalian bi khairin min dzalikum, terhadap apa-apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Apa yang demikian itu adalah syahwat terhadap yang 6 yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Syahwat ada 6. Ma makna syahwat? Syahwat adalah hal-hal yang diinginkan secara berlebihan. Yang pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi atau dijadikan terasa indah bagi manusia cinta terhadap syahwat. Syahwat yang apa? Terhadap perempuan yang pertama. Yang kedua kepada banin, anak. Yang ketiga kepada qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, terlalu cinta kepada harta yang berlimpah ruah dari emas, dari perak. Yang keempat wal khailil musawwamah, terhadap kuda-kuda yang terlatih, kuda-kuda yang pilihan. Yang kelima terhadap wal an'am, terhadap binatang ternak. Yang kata Syekh Ibnu Katsir, unta, kambing, sapi, kemudian kuda-kuda, wal harus. Dan yang keenam, syahwat yang keenam adalah perkebunan, sawah. Yang itu kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang semua itu adalah kesenangan dunia semata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurum. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan belaka, tipu daya belaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surah Ali Imran ayat 15 yang menegaskan bahwasanya ada yang lebih baik dari 6 perkara itu tadi, yakni
Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Sini bentuknya al-istifham at-takriri, kalimat tanya untuk menegaskan. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih baik dari 6 perkara yang kalian inginkan selama di dunia? Apa yang lebih baik itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Mari kita beranjak kepada ayat penggalan berikutnya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Lillazi, li bermakna bagi, kepunyaan. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannat bagi orang-orang bertakwa tadi, Bapak Ibu, ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, surga lebih baik dari dunia dan kemewahannya. Surga lebih baik daripada dunia dan segala perhiasannya. Apa saja perhiasannya jadi? Saya jelaskan, ada 6 perkara yang itu telah dijadikan terasa indah bagi manusia, yang biasanya manusia terlalu berlebihan mencintainya sehingga lupa dengan akhirat. Baik. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di sisi Tuhan mereka ada balasan yang terbaik, yakni surga. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, di bawah surga. Berarti surga itu adalah sesuatu yang berada di atas. Di bawahnya mengalir, tajri min tahtiha anhar, sungai-sungai mengalir di bawah surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalam surga itu ada kenikmatan, kesenangan yang itu lebih baik dibandingkan kesenangan di dunia. Di dalam surah Muhammad juz 26 sebelum surah Al-Fath, Allah berfirman, Masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalam surga di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dari air yang tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyaru ta'muh, ada juga surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang berisi susu, air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin, ada juga sungai-sungai, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang berisi khamar,
Kalau di dunia khomarnya, minuman araknya tentu memabukkan, tetapi kalau di surga tidak memabukkan. Lazzatil lisyaribin, sungguh lezat rasanya, enak rasanya, lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, di surga juga ada sungai-sungai yang berisi madu yang murni. Kalau di dunia ni madu dah tak original lagi Pak Haji Pepen, banyak bercampur. Kalau nanti di surga orang-orang bertakwa memasuki di dalamnya, insya-Allah kita juga akan masuk. Kita akan temui sungai-sungai yang kita inginkan. Ada yang berisi susu, ada yang berisi air biasa yang enak, ada yang berisi khamar yang lezat, ada juga yang berisi madu yang murni. Yang semua itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Usahakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara-perkara subhat saja mereka takut mendekatinya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, hubbud dunya zulmatun wa sirajul laha at-taqwa. Terlalu cinta kepada kehidupan dunia adalah kegelapan, dan cahaya yang meneranginya adalah ketakwaan. Jadi kalau kita tengok pada ayat 14, itu manusia lebih condong ke cinta dunia. Sedangkan pada ayat 15 adalah orang-orang yang lebih mengedepankan kehidupan ukhrawi. Takut dia dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, tak dia dekati perkara-perkara yang syubhat, apatah lagi perkara yang telah jelas keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah terlalu cinta dunia Bapak Ibu, maka dia akan menghalalkan segala cara. Betul? Maka dia akan melakukan perkara-perkara yang belum jelas halal atau haramnya. Maka dia akan menipu, misalnya korupsi dan seterusnya. Jadi pada ayat 15 ini, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, Allah akan balas dia dengan surga yang di dalamnya ada berbagai macam kenikmatan yang tentunya tidak bisa ditengok dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, dan juga tidak terlintas dari hati kita. Itulah makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Itu adalah untuk memotivasi kita semua, dan lebih memotivasi lagi kepada orang Arab. Orang Arab dulu Pak Haji Pepen, tanahnya gersang, tak ada sungai, air payah, tumbuh-tumbuhan kalau nak hidup harus disiram.
Madu-madu juga payah. Jadi Allah gambarkan seperti ini supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermakna dalam kitab-kitab tafsir kita temui ini bermaksud at-targhib. At-targhib itu memotivasi. Ada nama lagi at-tarhib. Tarhib itu menakut-nakutkan atau ancaman. Jadi Allah itu mengutus baginda Rasul basyirau wa nazira, memberikan berita kabar gembira dan ancaman, peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah turunkan, kami telah utus engkau wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, basyiran, dengan membawa berita gembira berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala, wa nadhira, dan peringatan berupa neraka. Ibu-ibu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Mau masuk surga, mau masuk neraka? InsyaAllah. Bapak-bapak, surga neraka? An-nar atau al-jannah? Jannah, Masya Allah. Amin. Lanjut. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Apa beda kekalnya Allah dengan kekalnya manusia? Ada tahu? Apa beda kekalnya Allah dengan kekalnya manusia? Kalau kekalnya Allah khalidun li dzatihi, kekalnya Allah itu karena zatnya Allah tu memang kekal. Sementara kekalnya manusia, kekalnya orang yang masuk ke dalam surga karena Allah yang mengekalnya. Wa azwajum mutahharah. Wa azwaj, ma makna Pak? Azwaj, pasangan, istri, perempuan, bidadari. Pak mau jumpa bidadari besok? Bidadari surga? InsyaAllah. Wa azwajum mutahharah, istri yang suci. Lalu kata Syekh Ibnu Katsir, wa azwajum mutahharah ini maknanya adalah perempuan, istri yang tak pernah haid lagi, tak pernah nifas lagi, tak pernah kotor lagi, bernajis lagi, sebagaimana dia di dunia mengalami hal itu. Kenapa? Karena dia sudah berada di surga, yang surga itu adalah na'imum muqim, kenikmatan yang berterusan. Ya. Ini kalau kenikmatan yang berterusan ini Pak Haji Pepen paham loh. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Wa ridwan, ma makna ridwan? Ridha, ma makna ridha? Ridha, Allah dah senang kepadanya. Waridwanu minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan firman Allah, di dalam surga itu ada berbagai macam kenikmatan, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ada bidadari surga. Ya, ada buah-buahan sebagaimana di dalam surah Muhammad tadi, walahum fiha min kulli tsamarat, di dalamnya orang-orang bertakwa akan mendapatkan buah-buahan apa saja yang dia inginkan. Tapi ada yang lebih besar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang besar itu? Adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
wa ridwanum minallahi akbar. Itu di dalam surah At-Taubah ayat juz 10. Keridaan Allah itu adalah lebih besar dari segalanya. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah pahala yang besar, yang agung, yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi sebaik-baik kita bukanlah orang-orang yang banyak harta, ya, banyak kebun sawit, kebun getah segala macam. Bukanlah orang yang banyak hewan ternaknya, sapinya, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Punya harta yang berlimpah ruah karena ketakwaan, berinfak, sedekah wajib atau sedekah sunnahnya tak pernah tinggal, membantu orang miskin, dan tidak menyebabkan dia rugi di akhirat kelak, tapi sebaliknya sukses karena hartanya digunakan untuk perkara yang mendekatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Lanjut ayat berikutnya, penggalan berikutnya, penutup ayat 15. Wallah, dan Allah basirun. Ma makna basirun? Maha melihat, bil ibad, terhadap hambanya. Jadi hambanya nak bertakwa, nak jahat, nak biasa-biasa saja, Allah maha melihat terhadap hambanya. Kadang ada orang bertakwa cuma di masjid saja. Aduh, dekat paso tak bertakwa. Dia punya perniagaan, dia kurangi timbangan, dia kurangi takaran. Bisa jadi seperti itu. Tapi kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat terhadap hambanya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana. Allazina, yaitu orang-orang yang yaquluna, mereka berkata. Kalau dia berkata yaqulu, yaquluna fi'il mudhari, mereka sedang mengatakan atau akan mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penggalan berikutnya ayat 16 dari surah Al-Imran sebagai penjelasan sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Apa sifat yang pertama? Amanna, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Faghfir lana, maka
Ighfir lana, ampunilah dosa kami, zunubana, dosa kami. Wa qina, dan peliharalah, jauhilah kami, azaban nar, terhadap azab api neraka. Jadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu, yang tadi pada ayat 15 disebutkan mereka akan dapatkan balasan surga yang berbagai kenikmatan, kesenangan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah orang yang beriman. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yakni orang-orang yang mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, ampunilah dosa kami, seluruh dosa kami, wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari api neraka, dari azab neraka. Itu ciri-ciri yang pertama orang-orang bertakwa. Yang kedua, pada ayat 17 kita tengok as-sabirin, yakni orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang sabar itu adalah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa satu lagi, sabar ketika ditimpa musibah. Jadi sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar atau tabah di dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sadiqin, yang ketiga, sifat-sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus, ikhlas beribadah kepada Allah. Yang keempat, wal qanitin. Kunut bermakna patuh, tunduk, taat. Orang yang taat kepada Allah. Wal qanitin bermakna orang-orang yang taat. Wal munfiqin, dan orang-orang yang suka berinfak, infak wajib maupun infak sunnah. Infak wajib, sedekah wajib, contohnya zakat, ya. Sedekah sunnah contohnya sedekah biasa kita berikan infak ke masjid, ke sedekah ke tetangga kita. Itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Ciri yang kelima adalah orang-orang yang selalu berinfak, yang suka berinfak. Yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang suka beristighfar di saat sahur. Ashar adalah jamak dari sahur. Waktu sepertiga malam terakhir sebelum masuk subuh, itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak istighfar panjang, pakai Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, dan seterusnya yang saya baca maghrib tadi, ya, asar tadi. Baca pendek, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi Yakub tatkala anaknya datang, wahai ayah, mintakanlah ampunan kepada Allah atas kesalahan kami. Lalu Nabi Yakub alaihi salam, dia meminta ampun kepada Allah. Permohonan ampun itu, istighfarnya itu dilakukan pada waktu sahur. Begitu juga Rasulullah, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terima kasih.
Mudah-mudahan yang singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.